Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak IPA kelas 2. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita membaca basmalah, kita semua diberi kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Nah anak-anak yang Pak Guru banggakan, hari ini kita akan belajar tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 4, menjaga keselamatan di perjalanan. Pembelajaran 4. Dalam pembelajaran 4 ini, anak-anak akan belajar tentang permasalahan sehari-hari tentang satuan waktu, penggunaan tanda titik dengan lafal dan intonasi, dan membuat karya hiasan menggunakan bahan buatan. Tujuan anak-anak belajar pada hari ini dengan membaca, mengamati, dan penugasan, anak-anak dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang satuan waktu dengan benar. Dengan membaca, anak-anak dapat menggunakan tanda titik dengan lafal dan intonasi yang benar, dan dengan mengamati, anak-anak dapat mengetahui cara membuat karya hiasan menggunakan bahan buatan dengan benar. Nah, anak-anak perhatikan teks berikut. Udin dan ayah berkunjung ke Museum Indonesia. Museum Indonesia terletak di Taman Mini Indonesia Indah. Udin dan ayah mengendarai sepeda motor menuju museum. Mereka menjaga keselamatan di perjalanan. Nah, Udin dan ayah memasuki museum. Di museum terdapat berbagai kebudayaan daerah. Udin juga mengamati jumlah pengunjung museum di tahun 2017. Amati daftar jumlah pengunjung berikut dengan teliti. Nah, pada bulan Januari banyak pengunjungnya, ada 1.500 orang. Februari ada 1.600 orang. Maret 1.550 orang. Sampai Desember itu pengunjungnya ada 2.100 orang. Jumlah dari bulan Januari sampai Desember adalah 20.200 orang. Nah anak-anak, amati kegiatan Udin dan ayah dalam menjaga keselamatan di perjalanan. Apa saja informasi yang kamu peroleh dari gambar tersebut? Apa saja yang dilakukan Udin dan ayah dalam menjaga keselamatan di perjalanan? Nah, ayah dan Udin memakai helm. Tak lupa, ayah dan Udin juga mematuhi aturan berlalu lintas. Nah, anak-anak masih ingatkah anak-anak dengan aturan penggunaan tanda titik? Tanda titik digunakan di setiap akhir sebuah kalimat. Tanda titik juga digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan yang menunjukkan jumlah. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nomor 1, jumlah pengunjung museum bulan Januari ada 1.500 orang. Pada penulisan 1.500 orang digunakan tanda titik. Nomor 2, jumlah pengunjung museum bulan Maret ada 1.550 orang. Nomor 3, jumlah pengunjung museum bulan Mei ada 1.700 orang. Nomor 4, jumlah pengunjung museum pada bulan November ada 2.000 orang. Dan nomor 5, total jumlah pengunjung museum tahun 2016 ada 20.200 orang. Nah, dalam kalimat tersebut juga diakhiri dengan tanda titik untuk mengakhiri kalimat berita. Nah, anak-anak, lengkapilah teks yang rumpang berikut berdasarkan tabel jumlah pengunjung sebelumnya. Perhatikan aturan penggunaan tanda titik yang benar. Nah, mari kita bahas bersama-sama. Jumlah pengunjung museum bulan Februari ada titik-titik orang. Nah, kita lihat tabelnya. Jumlah pengunjung bulan Februari ada 1.600 orang. Nomor 2, jumlah pengunjung museum pada bulan April ada titik-titik orang. Nah, kita lihat bulan April ada 1.350 orang. Nomor 3, jumlah pengunjung museum bulan Agustus ada 1.650 orang. Jumlah pengunjung museum bulan September ada
ada 1.500 orang dan jumlah pengunjung museum pada bulan Desember pada tabel kita lihat jumlahnya 2.100 orang. Nah, anak-anak amati kembali tabel pengunjung Museum Indonesia sepanjang tahun 2017. Berapakah jumlah total pengunjung di tahun 2017? Berapa bulan dalam satu tahun? Nah, untuk diingat bahwa satu tahun sama dengan 12 bulan. Satu bulan sama dengan 4 minggu. Satu bulan sama dengan 30 hari. Dan satu minggu ada 7 hari. Nah, nama-nama bulan ada di layar. Ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Nah, anak-anak juga bisa menghafalkan dan mengingat-ingat nama-nama bulan dalam satu tahun di rumah. Nah, anak-anak sebagai tugas 1, anak-anak mengerjakan soal nomor 1 sampai 5. Nah, anak-anak mengerjakan dengan semangat dan teliti. Kerjakan di buku tulis anak-anak. Nah, selain mengamati tabel banyaknya pengunjung, Udin juga melihat berbagai karya hiasan dinding. Udin melihat hiasan dinding dengan teknik percik. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Nah, tahukah anak-anak bagaimana cara membuatnya? Apa saja alat dan bahan yang digunakan? Nah, anak-anak, karya hiasan dengan teknik percik. Bahannya ada kertas gambar, cat air, dan air. Alatnya ada palet, gunting, sisir, sikat gigi bekas, kertas karton jika perlu. Nah, langkah pertama, gunting kertas menjadi bentuk gambar tertentu, misalnya saja gambar rumah adat. Susun gedung bertingkat, bunga, rumah, atau hewan. Simpan potongannya. Nomor 2, letakkan potongan gambar di atas kertas gambar. Gosokkan sikat gigi bercat pada sisir. Nah, tunggu sampai benar-benar kering. Angkat potongan gambar rumah adat. Nah, bentuk-bentuk yang tertutup akan membentuk gambar rumah adat. Nah, anak-anak, kesimpulan pembelajaran hari ini, tanda titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan yang menunjukkan jumlah. Misalnya, jumlah pengunjung museum bulan Januari ada 1.500 orang. Nah, dalam satu tahun ada 12 bulan, yaitu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Bulan ketujuh adalah Juli. 2 bulan sebelum bulan Juli adalah bulan Mei. Kita dapat berkreasi membuat kerajinan menggunakan teknik percik, misalnya karya hiasan gambar hewan, tumbuhan, dan rumah. Nah, anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Pada pembelajaran selanjutnya, anak-anak akan belajar tentang penggunaan tanda tanya dengan lafal dan intonasi, dan kegiatan yang mencerminkan persatuan dalam keragaman. Pesan Pak Guru untuk anak-anak hari ini, anak-anak harus selalu berdoa, bersyukur, dan beribadah tepat waktu. Anak-anak juga harus disiplin dalam belajar dan mengerjakan tugas. Anak-anak juga harus bersikap rukun, saling menghargai dan menghormati. Anak-anak juga harus mematuhi tata tertib yang berlaku dimanapun anak-anak berada. Dan tak lupa, anak-anak harus selalu mematuhi protokol kesehatan dengan 5M. Apa itu 5M? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Nah, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan Pak Guru dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.